Nah, jamaah, ini ada pertanyaan, Ustadz, untuk anak wanita di luar nikah, bolehkah ayah biologisnya menikahkan anak tersebut? Mohon dijelaskan dan dalilnya. Jamaah rahimakumullah, di antara cara setan atau cara iblis menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa itu dengan merubah nama-nama itu jadi lebih indah, sehingga orang yang melakukan dosa itu merasa nggak berdosa. Di sini disebutkan untuk anak di luar nikah. Kenapa nggak disebutkan untuk anak zina? Oh, terlalu menjijikkan, Ustaz. Memang ini perbuatan yang menjijikkan. Ketika orang bicara zina, dia harus takut dengan hal itu. Makanya berita-berita yang ditulis berusaha untuk menganggap zina ini perbuatan yang remeh. Fulan menyetubuhi pacarnya. Berzina itu. Sudah berulang kali melakukan itu. Tapi memang itu salah satu talbis iblis. Baik, untuk anak zina. Afwan kalau anak ngomong anak zina, karena memang dia anak zina. Anak itu nggak punya dosa. Bapak dan ibunya yang berdosa. Dia harus selalu mengingat, nih anak zina. Aku punya anak ini dalam kondisi melakukan perzinaan, dimurkai Allah Azza wa Jalla. Seharusnya aku dihukum. Tapi Allah ngasih waktu sama aku, sehingga adalah bersegera untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi berkaitan dengan anak zina ini, apakah bapak biologisnya bisa menikahkan anak tersebut? Kembali kepada permasalahan, bisakah anak zina itu dinisbatkan kepada bapak yang berzina? Nasabnya itu bisa enggak ikut nasab bapaknya? Ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, lelaki ini berzina dengan wanita yang punya suami. Maka anaknya itu nggak bisa dinisbatkan kepada pezina. Tapi anaknya itu nasabnya ikut suaminya itu perempuan. Seperti itu hukum. Kecuali suaminya menafikan, dia nggak mau. Enggak, ini bukan anakku. Maka anaknya itu dinasabkan kepada ibunya. Enggak kepada bapak yang berzina dan tidak kepada suaminya yang sah. Karena suaminya menolak, berlepas diri dari dia bukan anak-anak. Maka udah nasabkan kepada ibunya, dan pezinanya yang mau ngaku itu anaknya, kata Nabi, walil ahiril hajar. Buat yang pezina itu lemparin batu sampai mati dia. Dan kita tahu seorang yang berzina sudah menikah hukumnya dirajam. Tapi yang berzina sebelum menikah itu hukumnya didera 100 kali. Kemudian diungsikan, diasingkan selama 1 tahun. Kondisi yang kedua, ini sama-sama nggak punya istri, nggak punya suami ya. Ini anak-anak yang pacaran lah. Pemuda-pemuda yang akhirnya berzina. Berzina kemudian nikah. Itu yang banyak terjadi. Ana ingin mengingatkan, pernikahan itu tidak menghapuskan dosa zina. Jangan berpikir dengan menikah dosa zinanya dihapuskan sama Allah. Tetap dosa zina itu akan melengket dengan pelakunya sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia harus minta ampun sama Allah, taubatan nasuha, agar dosa zinanya diampuni sama Allah. Terus gimana nih anak nih?
Jumhur ulama mengatakan anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi bahwasanya anak itu dinasabkan kepada ibunya. Tapi sebagian ulama menjelaskan. Sekarang kalau nggak salah Syekh Masyhur Hasan Salman ya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat boleh anak itu dinasabkan kepada bapak yang berzina. Karena dia tahu perempuan ini memang bukan perempuan yang berzina dengan banyak orang. Dan dia juga nggak punya suami. Maka dia mau nisbatkan anaknya itu. Menurut sebagian ulama boleh dia menasabkan dia kepada dirinya. Sehingga anak itu seperti anaknya. Dia dapat warisan. Dia jadi walinya. Tapi pendapat ini lemah jamaah. Walaupun sebagian ulama menguatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ana ketahui. Jadi kalau memang yakin dia yang berzina dan anaknya itu anak dia, kemudian dia mau menasabkan, ana sampaikan tadi, ada sebagian ulama yang membolehkannya.